By Novel 62 Post A Comment. Bab 119. Kemudian, Ye Chen berjalan ke arah Yu Chengdong lagi. Pada saat ini, Yu Chengdong telah bersembunyi di belakang dua pemimpin sekolah dan dengan cepat memanggil ayahnya. Sampai sekarang, hanya ayahnya yang bisa menyelamatkannya. Kalian berdua, bantu aku menghentikan orang ini. Yu Chengdong memerintahkan kedua pemimpin sekolah ketika dia melihat telepon tidak terhubung. Wajah keduanya pucat, beraninya mereka menghentikan roh jahat di depan mereka. Namun, wakil kepala sekolah berkata dengan sungguh-sungguh, kamu berasal dari departemen mana? Apakah kamu tahu bahwa memukul seseorang adalah ilegal, dan kemudian polisi? Sebelum kata-kata itu selesai, Ye Chen memarahi dengan marah, berlututlah. Kedua pemimpin sekolah yang secara langsung ditakuti oleh paksaan yang kuat itu berlutut langsung di tanah, basah kuyup. Hanya karena kamu seperti ini, kamu juga layak menjadi pemimpin, dan kamu juga layak mengajar dan mendidik orang. Kamu hanya anjing orang kaya. Ya. Apalagi yang bisa mereka katakan, mereka hanya bisa menganggukkan kepala. Mereka hampir diambang kehancuran. Mereka berpikir bahwa selama mereka berlutut, pria itu tidak akan menyusahkan mereka, tetapi siapa yang mengira bahwa pihak lain mengangkat kakinya tanpa ampun dan menendang wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah berguling, dan dia jatuh ke tanah dan memakan tanah. Kamu berhutang tendangan ini pada Bibi Sang. Setelah melakukan semua ini, mata Ye Chen akhirnya jatuh pada Yu Chengdong. Dingin. Seperti kematian. Yu Chengdong duduk di tanah dengan ketakutan, tetapi segera, telepon terhubung. Chengdong. Kenapa kamu meneleponku begitu terlambat? Sebuah suara agung datang dari ujung telepon yang lain. Yu Chengdong tampaknya telah menangkap sedotan terakhir, dan meraung dengan penuh semangat, ayah. Seseorang akan membunuhku. Yu Xingbang di ujung telepon terkejut. Dia pikir putranya bercanda, tetapi nadanya sepertinya agak salah. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, apa yang terjadi? Siapa yang akan membunuhmu? Apakah kamu tidak di sekolah? Yu Chengdong menutup telepon dengan cepat dan mengirim panggilan video WeChat secara langsung. Hampir dalam hitungan detik. Ayah, aku di sekolah sekarang, kirim seseorang ke sini, atau kamu benar-benar harus mengambil tubuhku. Yu Chengdong menyaksikan Ye Chen semakin dekat, dan seluruh orang menjadi sangat panik. Yu Xingbang menemukan wajah pucat putranya melalui video, dan benar-benar marah. Siapa yang berani menyentuh putra Yu Xingbangnya? Chengdong, berikan ponselmu padanya, dan aku akan memberitahunya. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh putraku di Jiangcheng. Baik. Yu Chengdong dengan cepat mengangkat ponselnya untuk menghadap Ye Chen. Jangan kemari, ayahku ingin berbicara denganmu. Ayahku adalah... Sebelum kata-katanya selesai, Ye Chen bergegas dengan satu langkah dan menampar wajah Yu Chengdong dengan tamparan backhand. Telapak tangan ini tidak memiliki sedikit pun energi yang menyebalkan, tetapi itu bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Yu Chengdong jatuh 2 meter jauhnya. Sudut-sudut mulutnya berdarah. Dia mengepalkan teleponnya dengan erat dan meraung, ayah, selamatkan aku. Kapan orang-orangmu akan datang ke sini? Tetapi ketika dia menyapu ayahnya di sisi lain layar, dia menemukan bahwa ayahnya tidak bergerak, wajahnya jelek, dan mulutnya bergetar ketika dia bergumam tentang Ye Chen. Anda harus tahu bahwa grup Xingbang Yu Xingbang adalah salah satu perusahaan yang secara publik memblokir grup Tianzheng. Kuncinya adalah dia menyaksikan seluruh proses pembukaan grup Tianzheng pagi ini. Tak terlupakan seumur hidup. Di belakang grup Tianzheng berdiri komite partai kota. Berdiri di pucuk pimpinan. Berdiri militer. Kuncinya adalah keluarga teratas di Provinsi Jiangnan. Keluarga Yunya hanya memiliki sedikit uang, apa yang bisa dia gunakan untuk melawan kekuatan besar seperti itu? Ayah, apa yang kamu lakukan? Yu Chengdong panik. Detik berikutnya, raungan mengejutkan datang dari telepon, Yu Chengdong. Apakah Anda mencari kematian? Mengapa Anda memprovokasi grup Tianzheng? Anda harus mati di luar untuk Laozu. Segera, Yu Xingbang memperhatikan sosok Ye Chen di layar, mengubah sikap kekerasannya barusan, dan berkata dengan penuh semangat, Tuan Ye, saya dari grup Xingbang. Sebelum dia bisa selesai berbicara, Ye Chen menginjak telepon, dan layarnya retak. Satu-satunya dukungan Yu Chengdong dihancurkan seperti ini. Kuncinya adalah dia baru tahu bahwa ayahnya sebenarnya berusaha menyenangkan pria di depannya. Bahkan karena pria ini, dia menyerahkan putranya yang berharga. Bagaimana bisa? Sebelum dia bisa bereaksi, suara dingin Ye Chen terdengar, kamu suka mengganggu tangan dan kaki orang lain. Mungkin kamu harus mencobanya. Kata-kata itu jatuh, dan Ye Chen menginjak lengan Yu Chengdong dengan satu kaki, retak. Dengan suara, tulangnya hancur.
Yu Chengdong berteriak dengan liar, berusaha melawan, tetapi menemukan kekuatan tak terlihat menguncinya. Segera setelah itu, ada lagi, retak, dan lengan Yu Chengdong yang lain juga dinonaktifkan. Sebenarnya, Ye Chen tidak suka menyiksa orang seperti itu hanya membuang-buang waktunya. Tapi dia sangat marah di dalam hatinya, karena jika dia tidak datang, Wang Yuheng yang akan terluka. Dan itu akan lebih menyakitkan. Wang Yuheng adalah satu-satunya harapan Bibi Sang dan Paman Wang. Jika dihancurkan, itu akan menimpa seluruh keluarga. Ada teriakan di lantai bawah di seluruh asrama pria, dan mata dua pemimpin sekolah di sampingnya penuh dengan ketakutan. Mereka merasakan perubahan sikap Yu Xingbang sekarang, dan mereka tahu betul bahwa pria di depannya sangat tidak bermoral, dan latar belakangnya benar-benar menakutkan. Poin kuncinya adalah bahwa dalam informasi pendaftaran siswa Wang Yuheng, tidak ada orang sebesar itu sama sekali. Tidak hanya mereka berdua, tetapi semua penonton di tempat itu tidak bisa menahan napas dalam-dalam, mereka ingin menggunakan ponsel mereka untuk mengambil gambar, tetapi ketika mereka memikirkan metode pria itu, mereka menyerah lagi. Beberapa siswa bahkan diam-diam pergi. Tempat ini tidak ditempati sama sekali. Yu Chengdong benar-benar pingsan, dan dia tidak berbeda dengan orang lumpuh. Pada saat ini, sirene meraung keras, dan sekelompok polisi bergegas masuk setelah beberapa saat. Ye Chen tidak memperhatikan, dia memanggil Bai Li Bing dan datang ke Wang Yuheng. Wang Yuheng masih tidak bisa bereaksi. Kakak Chen, kamu. Ye Chen tersenyum dan mengangkat lengan Wang Yuheng yang patah, ini akan sedikit sakit, tolong tahan. Detik berikutnya, Ye Chen berbalik sedikit untuk meluruskan tulang yang terkilir, dan pada saat yang sama, ledakan energi sejati mengalir ke lengan Wang Yuheng. Perasaan hangat melilit bagian yang terluka, dan rasa sakitnya sangat berkurang. Wang Yuheng bahkan menemukan bahwa tangannya sedikit sadar. Ketika saatnya tiba, aku akan memberimu obat. Seharusnya hampir sama selama beberapa hari. Jika kamu khawatir, kamu juga bisa pergi ke rumah sakit untuk mengambil film. Adapun pria itu dan sekolahnya, aku akan menyapamu. Di masa depan, ketika kamu pergi ke sekolah di sini, tidak ada yang berani menyentuhmu. Kata-kata Ye Chen tidak diragukan lagi, dan bahkan lebih jelas jatuh ke telinga dua pemimpin sekolah yang berlutut. Seperti jarum suntik. 5 tahun lalu, Wang Yuheng melindunginya dengan kebaikan. 5 tahun kemudian, dia membalasnya dengan kekuatannya sendiri. Ketika cedera Wang Yuheng sembuh, jika dia memiliki rencana untuk memulai perjalanan kultivasi, Ye Chen juga akan memberinya beberapa teknik mental dan seni bela diri untuk berlatih. Tentu saja, itu semua tergantung pada pilihan pihak lain. Bab 120. Villa keluarga Chen di Jiangcheng terang benderang. Chen Baguo mengerutkan kening saat dia melihat semua informasi tentang Ye Chen di tangannya. Orang ini sebenarnya putra Ye Tiansheng? Keluarga Ye hanyalah keluarga kecil di Jiangcheng. Bagaimana orang seperti itu bisa dilahirkan? Penatua Ming di samping juga berkata, Tuan, keluarga Ye telah dihancurkan, tidak ada yang perlu ditakuti. Satu-satunya masalah sekarang adalah kekuatan di belakang grup Tiansheng, kita semua dapat mengabaikan kemudi, komite partai kota, dan wilayah militer, tetapi keluarga Yo memiliki sikap yang sangat baik. Jelas, itu untuk melindungi putra ini. Jika kita membunuh anak ini, akan ada masalah, dan Biro Keamanan Nasional kemungkinan besar akan menatap anak ini. Mata Chen Baguo menjadi dingin, Bagaimana dengan keluarga Yo dan Biro Keamanan Nasional? Anak ini membunuh keluarga Chen saya, dan itu adalah hak bagi saya untuk membalas dendam. Tidak hanya itu, tidakkah anak ini peduli dengan dua wanita di sekelilingnya? Aku menculiknya sendiri. Bunuh dia di depan wajahnya. Biarkan dia mengalami keputusasaan. Ming Lao melihat bahwa lelaki tua itu telah tersapu oleh amarahnya, matanya berputar, dan dia memikirkan sesuatu, dan dengan cepat mengingatkan, Tuan, saya punya cara, saya tidak hanya bisa membunuh orang ini di depan semua orang, tetapi saya tidak bisa melakukannya. Gaya keluarga yang agung dapat membuat Guoan dan keluarga Yo tidak berdaya. Jalan apa? Tanya Chen Baoguo. Karena anak Ye Chen adalah seorang seniman bela diri kuno, Anda mungkin juga menggunakan buku pertempuran hidup dan mati untuk memaksanya pergi ke platform seni bela diri. Pada platform seni bela diri, hidup dan mati ditentukan. Tidak ada yang bisa hentikan dia. Dengan kekuatan tuannya, akan mudah untuk membunuhnya. Mata Chen Baguo berbinar. Tetapi dia memikirkan sesuatu, dan berkata, kekuatanku cukup untuk menghancurkan putra ini, jika dia memiliki otak, dia pasti tidak akan menerima platform seni bela diri.
Old Ming tersenyum muram, terserah dia apakah Ye Chen menerimanya atau tidak. Jika tuannya mengancam wanita di sampingnya, apakah dia berani setuju? Mata Chen Baoguo sedikit menyipit, meskipun perilaku semacam ini agak tercela, tetapi di depan kebenciannya sendiri, itu bukan apa-apa. Pada saat ini, suara agung tiba-tiba datang, bagaimana kalau aku menghitung melawan Ye Chen? Mendengar suara ini, ekspresi Chen Baoguo sedikit berubah. Dia telah melangkah ke ranah master, dan dia belum menemukan siapapun. Bagaimana bisa? Beberapa detik kemudian, pintu didorong terbuka, dan seorang pria paruh baya berjubah muncul di hadapan Chen Baoguo dan Ming Tua. Melihat pria ini, mata mereka menyusut bersama. Karena pihak lain adalah keluarga Jiang, keluarga seni bela diri tersembunyi di Jiangcheng. Jiang Yuanli. Kuncinya adalah mengapa Jiang Yuanli datang tanpa diundang. Chen Baoguo tidak marah sama sekali. Dalam hal kekuatan, Jiang Yuanli belum tentu lebih lemah darinya. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, "Tuan Jiang, angin macam apa yang membawamu ke sini?" Jiang Yuanli berjalan langsung ke sofa, mengangkat jubahnya sedikit, dan duduk di seberang Chen Baoguo. Dia melirik foto Ye Chen di atas meja. Detik berikutnya, jari itu menekan foto itu dengan kekuatan yang begitu mengerikan sehingga melewati foto itu dan menikam sebuah lubang di meja marmer. Kemudian, dia berkata dengan ringan, "Untuk putra ini." Jiang Yuanli telah menggunakan hampir semua kekuatannya dalam beberapa hari terakhir. Meskipun semua pemantauan telah dihapus dengan jahat, Skynet sangat berhati-hati. Dia masih menemukan pembunuh di balik pemenggalan kepala putranya, Ye Chen. Tidak hanya itu, selama penyelidikan, dia secara tidak sengaja menemukan bahwa kekuatan lain juga sedang menyelidiki binatang kecil ini. Adalah Grandmaster yang baru saja kembali dari keluarga Chen Baoguo. Setelah beberapa pemahaman, dia menemukan bahwa Chen Baoguo bahkan lebih buruk darinya. Tidak hanya putranya yang mati, tetapi bahkan cucunya juga meninggal. Kekuatan yang berdiri di belakang Ye Chen rumit dan rumit. Meskipun keluarga Jiangnya adalah keluarga seni bela diri, dia masih harus sedikit takut pada keluarga You dan Biro Keamanan Nasional. Dan dia datang kali ini untuk mencari sekutu. Chen Baoguo melirik jejak meja marmer, dan matanya menunjukkan kilau cahaya, dan dengan ragu bertanya, apakah Jiang Zongxi juga memiliki dendam terhadap putra ini? Jiang Yuanli mendengus dingin, kebencian kehilangan anak tidak dimiliki oleh langit. Mendengar kalimat ini, Chen Baoguo tercengang, dan segera menepukkan telapak tangannya di atas meja. Oke. Karena itu masalahnya, mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Su dan keluarga Jiang adalah sekutu. Jiang Yuanli mengangguk, apa yang dia inginkan adalah hasil ini. Ngomong-ngomong, saya baru saja mendengar bahwa Anda akan meletakkan tantangan dan membiarkan putra ini pergi ke panggung seni bela diri. Ya, ini adalah satu-satunya cara saat ini. Bahkan jika putra ini dibunuh, Biro Keamanan Nasional dan keluarga Yo pasti akan mengetahui bahwa lebih menarik untuk membunuh dengan cara yang jujur. Chen Baoguo berkata dengan muram. Mata Jiang Yuanli berkedip dengan niat membunuh, dan menambahkan, saya memiliki rencana yang lebih optimal. Saya menemukan bahwa anak ini sekarang tinggal di apartemen Dadu. Ada dua gadis yang ambigu dengannya. Mereka seharusnya orang kepercayaan. Bagaimana dengan berjalan? Pada saat itu, dia pasti akan pergi untuk menyelamatkannya sendiri. Akibatnya, kita dapat memahami kekuatan sebenarnya dari orang ini. Kedua, saya ingin anak ini disiksa. Terlalu murah untuk membunuh anak ini hanya dengan platform seni bela diri. Aku tidak bisa mengambil napas ini. Keluarga Jiang saya bersedia mengirim 3 pembangkit tenaga listrik teratas. Chen Baoguo merenung selama beberapa detik, melirik murid-murid di belakangnya, dan berkata dengan tekad, oke. Saya bersedia mengirim 4 murid terkuat saya. Saya ingin melihat apa yang akan dilakukan anak ini untuk melawan kita. Sudah jam 12 malam ketika Ye Chen dan San Yi keluar dari Universitas Jiangbei. Meskipun Ye Chen merawat tangan Wang Yuheng yang terputus, itu seharusnya bukan masalah besar, tetapi Bibi Zhang masih sedikit khawatir, dan membawa Wang Yuheng ke rumah sakit ortopedi Jiangcheng semalaman bersama Paman Wang. Ye Chen juga memahami kedua pasangan itu. Bagaimanapun, itu menyakitkan selama 100 hari. Bagaimana kedua pasangan itu bisa mempercayai apa yang dia katakan dengan begitu mudah? Tangan yang patah bukanlah masalah kecil, jika tidak disembuhkan, mungkin akan hancur seumur hidup. Adapun Yu Chengdong dan para pemimpin sekolah, mereka dibawa langsung oleh polisi. Dengan hubungan Bai Libing, kantor polisi Jiangcheng bahkan tidak berencana untuk membiarkan Ye Chen membuat transkrip. Ini mungkin yang disebut masyarakat relasional. Karena lokasi Universitas Jiangbei relatif terpencil, San Yi telah mengemudi online untuk waktu yang lama dan tidak ada yang mengambil pesanan. Dia menyesalinya, dan dia akan mengusir Kumbang jika dia mengetahuinya lebih awal.
Jika hal-hal tidak terlalu mendesak, dia tidak akan turun tanpa kunci mobilnya. Lupakan saja, ayo jalan sebentar, mungkin ada mobil di depan, kata Ye Chen. Oke. Sunny mengangguk. Angin agak kencang di pagi hari, jadi Ye Chen melepas jaketnya dan mengenakannya pada Sunny. Tubuh Sunny gemetar, melirik Ye Chen, dan tidak mengatakan apa-apa. Saya tidak tahu berapa lama, dia tiba-tiba berkata, Ye Chen, 5 tahun telah berlalu, mengapa saya merasa begitu asing dengan Anda sekarang? Ini seperti Anda telah menjadi orang lain, dan kadang-kadang saya tidak dapat memahami Anda. Karakter dan metode sama sekali, ini seperti memutar pintu besi barusan, tidak dapat dipercaya. Ye Chen meregangkan dan berkata dengan ringan, saya telah memahami kebenaran setelah bertahun-tahun. Orang-orang, hanya ada 2 cara untuk hidup. Entah diubah oleh aturan, atau ubah aturan sendiri. Saya ingin menjadi yang terakhir. Sunny membaca kalimat itu dengan ringan, dan hanya ingin menanyakan sesuatu yang lain, taksi baru saja datang. Tuan. Sini. Berhenti. Sunny memberi isyarat. Tak lama kemudian, taksi berhenti di depan mereka berdua.